ketemu Mas Arisandi pertama itu di layar lokal pertama. Ya. Kita ketemu pas juruni puisi. Iya, kemarin ngono kan jureni puisi lho. Aku tahu masih oh iya Mas Arisandi. Sebelumnya aku ngerti kalau sampai sudah menjadi aktor, saya sudah tahu ketemunya di sana waktu di layar lokal. Alhamdulillah sekarang layar lokal keberapa Mas? Layar lokal keempat. Layar lokal keempat ya. Dan itu sudah menusantara ya, semuanya hampir provinsi ikut semua. Jadi ya besok akan ramai di sini. Yang jelas ada teman-teman dari Malang, teman-teman dari Jogja, teman-teman dari kita kumpulkan semua. Bagaimana caranya orang-orang lokal itu bisa besar bersama. Oke. Nanti ada forum juga dari teman-teman sinas-sinas lokal untuk membicarakan bagaimana caranya perkembangan film ya, di Indonesia inilah. Jadi paling enggak teman-teman yang mau belajar itu tahu SDM-nya harusnya seperti apa, relasinya kita bangun seperti apa baru ke industri. Banyak teman-teman seperti Uregas atau mungkin siapa itu Tata itu kan dari lokal semua. Iya sih. Dia nggak mau syuting di Jakarta, maunya di Jogja. Maunya di Jogja. Jadi syuting apapun dia pengennya di Jogja. Pokoknya ada produksi di Jogja baru mereka mau gitu ya. Jadi tawarannya itu dibawa ke Jogja, paling nggak Jogja kok ya cari lokasi di Semarang wes. Iya sekitar itulah. Itu. Jadi kan ya semuanya kan. Iya. Terus kalau misalnya kita film-film lokal ya, boleh ya disebut film lokal ya. Boleh. Itu teman-teman kalau memproduksi film, kemudian ada ilustrasi musiknya. Itu mereka menggunakan komposer atau mengambil audio yang sifatnya mungkin di platform yang gratis atau gimana sih Mas? Ada beberapa teman yang pakai platform atau audio yang biasanya gratis kayak gitu ada. Tapi ada beberapa yang mungkin kalau sudah budgetnya sudah lumayan tinggi, itu biasanya pakai komposer atau mungkin dia memproduksi dengan kadang-kadang temennya juga bisa kayak gitu ada. Rata-rata teman-teman juga produktif pada dalam hal musik. Ini musik bikinan saya sendiri Mas. Ya kayak film Asih itu ada beberapa yang saya bikin juga. Iya. Dengan alat-alat gamelan gitu ada. Tung ngek gitu dari teman saya sendiri yang ngekstrai gamelan itu tak masukkan menjadi audio. Jadi saya memanfaatkan teman-teman saya aja. Iya. Jadi ada yang bikin sendiri, ada yang nyomot juga ada. Keterlibatan orang musik di dalam membuat ilustrasi musik atau teman-teman film sendiri yang buat ilustrasinya? Ya teman-teman musik. Teman-teman musik. Karena saya juga suka musik, cuman nggak kayak sampai jurusannya musik ya. Karena saya juga punya band-bandan lah di. Saya suka hal-hal musik. Jadi saya tahu aku pengennya kayak gini. Coba terjemahkan gitu. Nah teman-teman musik baru menerjemahkan ke situ. Kayak gitu. Jadi keterlibatannya mereka ya akhirnya saya coba untuk sharing untuk saya ini musiknya seperti ini, mereka coba untuk meraba tak bikinkan kayak gini ya, mereka juga presentasi untuk karyanya mereka untuk ke kita gitu. Kayak gini gitu. Jadi kita yang coba untuk pas ini masukkan aja kayak gitu. Saya pernah ada pengalaman memberikan workshop ke teman-teman musik Mas, waktu itu di 2017 kalau nggak salah festival film Sidoarjo. Festival film Sidoarjo. Kemudian di situ saya diminta untuk memberikan workshop ilustrasi musik ke teman-teman musik gitu. Saya kan bicaranya dari film dari musik ya, karena saya seorang musikolog. Saya menjelaskan bahwa setiap nada yang ada di musik itu kan dia juga membawa karakter ya. Setiap nada, misalnya nada C misalnya. Nada C itu karakternya tegas, kepemimpinan, netral ya kan. Yang seperti itu. Kemudian nada D itu nanti karakternya apa gitu. Nah ini menjadi bekal buat teman-teman. Misalnya sekalipun orang musik ya, yang biasanya bikin scoring film itu jadikan bekal. Jadi misalnya di sini ada karakter yang harus kita buatkan ilustrasi misalnya. Dia sosoknya sebagai apa nih? Dia sosoknya sebagai pahlawan misalnya. Adegan-adegan film sebagai pahlawan. Nah menentukan nada atau menentukan nada dasar dalam membuat ilustrasinya itu berdasarkan teori musikologis juga. Berarti saya harus menggunakan nada dasar ini, saya harus menggunakan nada dasar ini. Kemudian suara angin misalnya, ini kan ada tinggi rendahnya toh sebenarnya.
itu juga sebenarnya berangkatnya dari nada tapi dikonversi menjadi suara angin. Nah gitu, suara pukulan tuk tuk tek tek tuk tuk tek tek tek. Nah itu kan ada tinggi rendahnya. Nah waktu itu saya senang sekali bisa memberikan workshop ke teman-teman bahwa ilustrasi musik itu juga berdasarnya dari musikologi, dari ilmu musik. Jadi ada alasannya. Itu kalau di akademis nih Mas, kalau dia kan kita sharing ya. Kalau di akademis, misalnya saya sebagai dosen penguji misalnya, iya kan? Saya sebagai dosen penguji, ilustrasi musiknya mana scoringnya? Ada suara angin. Shhh. Apa dasarnya suara angin itu? Ditanya kayak gitu. Iya. Shhh. Kenapa kok enggak? Atau shhh. Kenapa kok enggak seperti itu? Kenapa kok harus shhh. Oh alasannya begini. Nah paling tidak di sini juga bisa menjadi masukan untuk teman-teman film. Untuk teman-teman film bahwa menentukan suara tidak hanya bentuk melodi ya. Tidak hanya bentuk melodi, bahkan menentukan suara itu dasarnya dari teori musikologis. Ada kolaborasi bagus ini. Ada, boleh lah nanti bisa saya berikan. Kita kan harus bagi wawasan. Nah begitu juga dengan teman film saat memberikan wawasan ke teman musik misalnya, iya kan? Aku mau karakternya seperti ini misalnya. Mas, kamu nanti jalan itu kan diibaratkan ritme. Misalnya Mas Arik Sandi memerankan sebagai apa gitu, sebagai salah satu tokoh nasional misalnya, oke? Jalannya itu seperti ini loh dia. Bukan seperti itu gitu. Benar. Oke. Nah, ini menjadi dasar oleh teman-teman musik untuk menentukan ritmenya. Atau jalannya orang itu agak cepat, tapi tidak stabil. Kadang-kadang dia agak cepat, kadang-kadang lambat. Nah, ini juga menjadi input. Jadi karakternya aktor itu juga menjadi input bagi teman-teman musik. Iya, kayak gitu. Itu terjemahan dari ritme misalnya. Kemudian karakternya siapa? Karakternya pahlawannya seperti saya bilang tadi. Dia jiwanya seperti apa sih seseorang ini? Si aktor ini dia tegas. Kemudian dia tidak mudah untuk diajak bicara. Misalnya, kalaupun kamu harus ngajak dia bicara, kamu harus serius. Dia tidak mau yang main-main. Kita cari Mas. Ada apa ya yang berkarakter seperti itu? Kita ketemu di nada ini misalnya. Jadi nanti saat dia ada orang yang ngajak dia bicara, misalnya Mas Arik Sandi sebagai tokohnya, saya sebagai anggaplah masyarakat setempat ya, rakyat gitu ya, ngajak sampean bicara, muncullah ilustrasi musiknya. Itu berdasar dari tadi karakter ini yang dipakai. Jadi kalau kaitannya musik sama film itu sangat erat sekali. Sangat erat. Saya baru tahu ini ilmu baru. Soalnya pengetahuan saya nggak sedetail itu ya. Kalau ini ya sedih, ini yang musiknya sampai segini, karakternya nggak sampai masuk karakter yang harus sampai ke jalannya, sampai ke situ ilmu saya. Ini sharing saya. Sharing sampai ini akan jadi masukan buat saya. Iya, pernah saya berikan workshop itu. Nah, sebenarnya ilustrasi musik itu kan sesuai dengan suasana. Semua orang sudah tahu kok. Misalnya, akord mayor misalnya, jeng, akord mayor. Andai kata di sini ada keyboard enak. Akord mayor. Akord mayor itu suasananya tenang, santai, netral. Akord minor, suasananya sedih. Psikologis semua orang pasti akan menilai bahwa akord minor itu suasananya sedih. Nanti ada lagi akord augmented, misalnya akord augmented itu suasananya panik. Panik pokoknya. Wah, ya Mas Sandi bisa membayangkan saat memerankan suatu keadaan yang panik gitu kan. Nah, itu kita menggunakan augmented. Kemudian ada lagi yang lebih ke bawah, itu diminis. Kalau minor tadi sedih. Tapi kalau diminis itu yang sedih atau ketakutan yang sangat mencekam. Wah, itu dia pakai diminis.
Ah itu nanti efek suasananya akan keluar. Nah, kalau di scoring film yang sifatnya nasional pasti dia tahu itu. Mungkin ini karena sharing dengan seorang aktor ya, jadi aku bercerita kayak gini ya. Ya kayak gitu Mas. Minimal teman-teman yang nantinya membuat ilustrasi musiknya minimal sudah punya wawasan ke sana gitu loh. Sekalipun tidak ada salahnya. Jadi tidak ada salahnya saat ini adegan ini pakai kentongan itu tapi kalau dari segi akademik itu pasti akan ditanya alasan mumpung ya kentongan. Itu yang pertama karena itu instrumennya ya. Kemudian kentongannya suaranya tuk tuk tuk. Kenapa kok suara kentongannya harus itu? Kenapa kok enggak tuk 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 atau tok tok tok? Beda suara, beda alasan. Iya benar, berarti benar ya apa yang tak sharingan tadi. Akan tambahin ternyata seperti itu. Iya. Ini baru tahu lah Mas. Jadi biar teman-teman kayaknya kita perlu kolaborasi untuk. Yo harus, apalagi awak Dewi sama-sama di Mas Aris Adi ini di komite film dan saya sendiri di komite musik, makanya memang perlu ada kolaborasi gitu. Tidak selalu seorang musikolog itu sebagai seorang yang membuat scoring yang enggak. Tapi dia semacam kayak ilmuannya atau konsultannya, mengarahkan scoringnya tetap gitu. Jadi yang buat scoring seperti ini, oke, ini aku mau buat di sini ada suasana angin misalnya, suasana angin. Oh iya, menentukan efek anginnya gimana, tinggi rendah bunyi anginnya gimana. Oh alasannya gitu. Oh oke, pakai C aja. Tapi pernah nggak lihat film yang di situ kayaknya nggak matching banget nih scoringnya ininya? Pernah ya? Pernah ya? Iya. Pernah. Saya juga pernah lihat. Ini kok musiknya kayak gini. Iya, akhirnya kan kroso kan? Iya, kroso. Padahal itu musik loh. Artinya musik ini yang betul-betul memang dia formnya atau bentuknya memang sudah menjadi komposisi musik. Itu paling tidak aman. Yang paling aman kan hanya ilustrasi bunyi kan. Nggak, ketika nonton film sampai lebih menikmati filmnya apa menikmati musiknya ketika nonton film? Telingaku fokus. Telinga fokusnya musik, menikmati film adegan film. Iya. Dan bahkan begini, ini ada pernah satu cerita juga Mas Aris Adi ya. Ada satu cerita sama juga teman film dia nunjukin aku film. Itu ceritanya ada seorang perempuan tunawicara, kemudian ada seorang laki-laki ini tunarungu. Yang satu tunawicara, yang satu tunarungu. Iya kan? Seorang perempuan ini duduk, kemudian dia duduk di sampingnya, otomatis kan mereka nggak bisa komunikasi. Nah, yang saya tanyakan hanya begini, dengarkan ilustrasi musiknya apa sih gitu. Sekarang carikan aku film lagi, iya kan? Tapi yang dia kuat di ilustrasi. Oke ya, aku tak merem, gak nonton filmnya, aku tak ngerungok ilustrasinya, nanti aku tak cerita adegan apa yang terjadi di situ. Itu pernah. Keren itu. Serius, itu pernah. Terus ada film lagi yang salah satu film barat ya. Bagus, apa ya? Saya lupa. Jadi ceritanya itu si anak kecil itu kan dia main piano kan. Main piano. Ini soundscape sebenarnya konsepnya. Jadi dia kalau di kita dulu ada namanya film-film ini ya, film-film apa kayak filmnya Sherina dulu, apa istilahnya Mas? Drama musikal ya sifatnya gitu. Tapi ini nanti film ini adegan daripada film itu, atau aktivitas si aktor di dalam film itu nantinya akan membentuk komposisi ilustrasi. Contohnya dia main piano, terus di luar itu ada orang main basket. Nah ini nanti akan menjadi sebuah ilustrasi dari apa maksud saya sih, aku jelasin rada bingung. Ini kan adegan ya, si aktor main piano gitu kan. Di luar jendela ada yang main basket. Nah inilah kemudian nanti menjadi ilustrasinya. Jadi main piano, kemudian ada yang main basket, semacam ritmenya. Mungkin juga setelah itu bapaknya lagi geraji apa, jeduk. Itu akhirnya menjadi ilustrasinya. Itu bisa juga.
Yang seperti itu, dan semua itu suaranya ini ada alasannya. Tinggi rendah nada kan ditentukan dari situ. Dan itu ketika di film itu mereka presentasi loh, maksudnya ini film nih udah jadi, scoringnya masuk. Oke, gimana itu presentasinya? Sutradara. Oke. Jadi sutradara ini musiknya ini silakan dilihat, silakan didengarkan. Ini kurang kayaknya, harus ada ini dan sebagainya. Nah, menurut sampean ini yang dibutuhkan misalkan, ini yang idealis misalkan yang komposer kan jelas punya alasan untuk hal itu. Itu menurut sampean ya apa? Atau mungkin ngikutin sutradaranya yang di situ plus penulisnya, atau gimana menurut? Kalau aku sih melihatnya sutradara ini kan sebagai reviewer ya. Sebagai reviewer dia yang bisa melihat petanya ya, bisa melihat petanya luasnya. Ini ada yang kurang nih. Misalnya si sutradara yang bilang kayak gitu, ada yang kurang. Apanya yang kurang? Coba sebentar. Misalnya ada adegan dia jalan, si aktor ya. Ilustrasinya misalnya suara angin. Kemudian dia melihat ke kanan misalnya. Melihat ke kanan itu ada sosok burung misalnya. Sosok burung bunyi misalnya. Sosok burung ini bunyi. Ada yang kurang. Iki coba aku mau nerjemahkan ya Mas ya. Apa yang kurang? Oke, mungkin yang kurang kita anggap aja burung berkicau ini sebagai sebuah melodi. Iya dong. Selain tadi ada suara angin karena dia mungkin berjalan di kebun atau di mana gitu ya, ada angin. Coba dimasukkan ilustrasi akord. Mungkin yang kurang masuknya akordnya gitu. Jadi bagi saya kalau melihat seperti itu bukan menyalahkan iki sing kurang musike, iki sing kurang adegane, bukan, tapi apa yang kurang lengkap dari ini. Oh iya, lupa, ini bagusnya dimasukkan akord sehingga pas aktor berjalan itu dia melihat burung tadi keluar suara akord, sementara burung berkicau ini sebagai melodinya akan lebih lengkap. Yang saya tahu adalah yang komposer ini yang bikin skor ini, habis ini saya presentasi ke ini, habis itu dibalikin lagi katanya kurang, ini kurangnya jadi ya akhirnya memang sutradaranya lebih ini ya yang lebih berperan akhirnya. Dia juga penulisnya soalnya. Karena dia menentukan ya. Karena dia juga penulisnya. Kalau saya sih melihatnya dari beberapa sudut pandang. Oke, kalau misalnya penilaian sutradara yang kurang musiknya, kita coba lihat ilustrasi ini pada adegan yang seperti apa. Mengevaluasinya harus sama, harus bersama-sama. Kalau saya sih seperti itu. Jadi memang bicara film Mas, bicara film itu sama dengan bicara musik. Film kan bergerak. Bagaimana kalau kita membuat film dari sesuatu yang tidak bergerak? Misalnya lukisan ini. Bikin musik. Bisa nggak aku bikin ilustrasi dari lukisan ini? Bisa. Warnanya, garisnya, apa segala, apalagi yang bergerak kan akan jauh lebih detail. Karena dia bergerak kan. Gitu. Jadi memang skill untuk scoring ya aku bisa nulis notasi. Tapi yang sudah terbiasa kan akan lebih cepat ya, dia masukkan efek-efek karena itu kaitannya dengan update teknologi juga.